Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Raisa Azhari dari kelas Biologi 2, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai proses pengolahan air. Ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian air, pengolahan, kemudian apa itu proses pengolahan air. Baik, kita simak video berikutnya. Nah, jadi air itu merupakan suatu zat alami yang memiliki kepentingan dalam kehidupan di permukaan bumi dengan rumus H2O. Jadi, air itu bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi yang standarnya. Kemudian, pengolahan adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk memusnahkan suatu zat, baik itu yang bersifat kimia, fisika, dan biologi yang dapat membahayakan bagi masyarakat. Jadi, proses pengolahan air merupakan suatu cara atau proses dalam pengolahan untuk memusnahkan suatu zat yang bersifat kimia, fisika, biologi yang dapat mengubah sifat tertentu dari air tersebut. Kemudian, ada pembagian pengolahan. Pembagian pengolahan terbagi menjadi dua, yaitu adalah pengolahan secara lengkap dan pengolahan sebagian. Nah, pengolahan secara lengkap ini terbagi menjadi 3 bagian lagi teman-teman, yaitu ada pengolahan fisik, pengolahan kimia, dan pengolahan secara biologi. Nah, jadi pengolahan secara fisika ini merupakan suatu proses pengolahan atau metode yang dilakukan untuk memisahkan dengan konsentrasi tertentu tanpa mengubah suatu zat tersebut menjadi zat kimia, ataupun proses pengolahan secara fisika ini merupakan metode yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kotoran limbah yang lebih besar atau kasar. Misalnya seperti metode screening atau filtrasi dan sedimentasi. Pada metode screening merupakan penyaringan yang lebih besar, contohnya seperti kayu, daun, dan lain sebagainya. Kemudian ada filtrasi. Filtrasi itu merupakan suatu proses penyaringan yang lebih kecil, misalnya seperti lumpur. Yang kedua ada tahap sedimentasi. Nah, tahap sedimentasi ini merupakan suatu tahap dalam pengendapan partikel-partikel padat tersuspensi atau kekeruhan dalam cairan dengan menggunakan pengaruh gravitasi. Jadi tujuan dari sedimentasi ini adalah untuk mereduksi bahan-bahan tersuspensi atau kekeruhan dari dalam air dan mereduksi kandungan mikroorganisme patogen tertentu dalam air. Nah, yang kedua ada proses pengolahan secara kimia. Jadi, proses pengolahan secara kimia ini merupakan adanya penambahan dari zat kimia atau pengolahan dengan menggunakan zat kimia untuk membantu proses pengolahan selanjutnya. Nah, di sini ada metode netralisasi dan koagulasi dan flockulasi. Jadi, dalam metode netralisasi ini merupakan limbah yang dimana pH-nya itu sangat asam dan basa, itu perlu dinetralkan begitu. Jadi pH-nya itu netral di 6,5 sampai 8. Nah, kalau dia terlalu asam atau di bawah 6, itu perlu kita tambahkan zat kimia tersebut, misalnya seperti NaOH atau kapur. Kemudian kalau dia pH-nya terlalu basa, perlu dikasih asam sulfat. Nah, yang kedua ada proses koagulasi dan flockulasi. Jadi dalam koagulasi ini merupakan suatu proses pengumpulan partikel-partikel halus yang tidak dapat diendapkan secara gravitasi menjadi partikel yang lebih besar. Nah, sehingga mudah menambahkan bahan koagulan tersebut dan menyebabkan partikel-partikel yang tidak mengendap itu yang saling berdekatan membentuk vlok-vlok mikro atau dinamakan dengan flockulasi. Jadi pembentukan flockulasi ini dipengaruhi oleh pengadukan, pH, suhu air. Nah, yang ketiga ada proses pengolahan secara biologi. Jadi, dalam biologi ini terdapat mikroorganisme yang dimana mikroorganisme ini dapat membantu menguraikan limbah sampah organik ini sehingga menghasilkan senyawa, karbon dioksida, dan air. Contohnya seperti biofiltrasi, oksidasi, dan aerasi. Dimana biofiltrasi ini merupakan terdapat media penyaringnya itu ada dan mikroorganisme yang membantu degradasi sampah organik. Oksidasi adalah suatu penambahan oksigen. Nah, proses pengolahan secara bakteriologik di mana
Sebagian besar populasi bakteri yang melakukan sebagian besar proses pengolahan air limbah seperti penghilangan POD, nitrifikasi, denitrifikasi, serapan, fosfor, dan sebagainya. Di mana bakteri tidak terlalu berkontribusi banyak terhadap keseluruhan proses, namun dapat memainkan peran penting dalam pengendalian prosesnya. Contohnya seperti Vorticella. Nah, jadi Vorticella ini, teman-teman, menempel pada kawanan bakteri dan memiliki ekor yang dapat ditarik. Mereka bisa cukup cepat. Jadi, Vorticella ini termasuk dalam protozoa yang berperan penting dalam kehidupan, terutama pada perairan. Misalnya sebagai bioindikator dan agen bioremediasi logam berat pada perairan yang tercemar logam berat dengan proses pasif dan aktif uptake. Oleh sebab itu, diperlukan biakan Vorticella yang cukup untuk dapat digunakan. Kemudian contoh lain ada Litonotus, kemudian ada Trachelophyllum, kemudian ada Rotifera, yaitu bentuk kehidupan yang lebih tinggi yang memiliki tunggangan berbulu yang keren dan jauh lebih besar. Kemudian ada nematoda yang dapat dilihat. Nematoda ini menunjukkan biomasa yang lebih tua dan dalam air limbah menunjukkan tingkat pemurnian atau penyemaian yang lebih tinggi dari sistem pertumbuhan yang melekat. Nah, selain itu ada juga contoh lain seperti Pseudomonas. Pseudomonas ini merupakan jenis bakteri pada pengolahan air limbah juga, di mana merupakan bakteri hidrokarbonoklastik yang mampu mendegradasi berbagai jenis hidrokarbon. Nah, selain itu ada Plasmodium resinae yang digunakan dalam proses degradasi plastik. Spesies ini menghasilkan koloni hijau zaitun hingga coklat atau hitam. Selanjutnya ada Acinetobacter calcoaceticus yang digunakan untuk mengemulsi minyak sehingga dapat dipecah oleh mikroba. Kemudian ada pengolahan sebagian. Nah, pengolahan sebagian ini merupakan suatu pengolahan yang dimana sebagian metodologi saja, tidak dengan semua cara tersebut. Misalnya, pengolahan bakteriologi dan kimiawi saja. Selanjutnya ada cara-cara perbaikan dalam kualitas air gitu. Jadi air ini teman-teman berpengaruh terhadap perbaikan kualitas air. Misalnya dalam netralisasi pH, aerasi, penyaringan, menggunakan air sadah dalam sedimentasi, koagulasi, flockulasi, desinfeksi dan pemanasan. Nah, makin mengecilnya kemampuan untuk menyimpan kelebihan air pada saat pasokan alam melimpah pada musim hujan karena desakan ruang hidup yang akan memperkecil kapasitas simpan sumber daya air. Demikian juga makin banyaknya jenis aktivitas hidup dan aktivitas ekonomi yang juga akan meningkatkan industri di segala bidang sehingga akan makin banyak juga limbah yang akan diproduksi sebagai hasil samping kemajuan peradaban ini gitu. Nah, selain itu ada netralisasi pH yang memiliki upaya agar pH air ini menjadi normal gitu. Setelah pH mendekati normal, maka baru akan bisa dilakukan proses pengolahan air. Kemudian ada aerasi, di mana aerasi ini proses pengelolaan air dengan cara mengontakkannya dengan udara. Tujuannya adalah untuk penambahan jumlah oksigen, penurunan jumlah karbon dioksida, dan juga dari berbagai senyawa yang memiliki sifat volatil yang berkaitan untuk rasa dan bau, agar menghasilkan air minum gitu yang baik. Nah, pelunakan air sadah. Selanjutnya ada pelunakan air sadah, di mana merupakan suatu proses untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan kation, kalsium, dan magnesium dari dalam air gitu. Selanjutnya ada tahap koagulasi dan flockulasi, di mana proses ini
merupakan proses pengumpulan partikel-partikel halus yang tidak diendapkan secara gravitasi. Jadi, partikel yang lebih besar sehingga diendapkan dengan menambahkan bahan koagulan, seperti menambahkannya dengan tawas, seperti itu. Kemudian, cara perbaikan kualitas air selanjutnya adalah dari sarana air bersih tersebut. Nah, jadi sarana air bersih yang dilakukan untuk perbaikan kualitas air adalah dengan memperhatikan dari sumur gali, sumur pompa, penampungan air hujan, perlindungan mata air perpipaan. Jadi sumur gali ini, teman-teman, menjadi sarana yang paling banyak digunakan oleh keluarga dengan jumlah 65,6%. Kemudian jenis sarana air bersih sumur bor itu hanya 4,7% yang menggunakannya. Terdapat 85,9% keluarga yang memakai jenis jamban leher angsa dengan septic tank dan resapan. Kemudian terdapat 1,6% keluarga yang memakai jenis jamban cemplung gitu tanpa tutup. Air yang digunakan sebagai keperluan setiap hari baiknya bersumber yang bersih dan aman, bebas dari kuman dan bibit penyakit, tidak terkontaminasi dan juga tidak membahayakan. Kemudian cara perbaikan kualitas air ada dari lingkungan, di mana dalam pembuangan sampah itu mesti diperhatikan lagi, teman-teman, bahwasannya pembuangan sampah ini harus dilakukan pada tempat tertentu. Tempat sampah harus kedap air dan tahan asam. Tempat sampah ini penampungan sementara tidak boleh lebih dari 3 kali 24 jam. Nah, kemudian bisa dilakukan jarak gitu dari sumur ke tempat sampah itu sekitar 11 meter mungkin. Nah, kemudian ada 3 unit proses pengolahan air. Yang pertama ada unit pengolahan awal, di mana unit pengolahan awal ini memiliki fungsi sebagai tempat penampungan air dari sumber airnya. Selain itu, unit ini ada dilengkapi dengan bar screen. Nah, kemudian yang kedua ada unit pengolahan, di mana unit pengolahan ini seperti yang sudah saya paparkan tadi, yaitu ada 1 tahap netralisasi pH, kemudian tahap koagulasi, yang ketiga ada tahap koagulasi, yang keempat tahap sedimentasi, yang kelima tahap filtrasi, dan yang keenam tahap desinfeksi. Selanjutnya ada tahap penampungan akhir, di mana tahap penampungan akhir ini setelah masuk ke tahap ini berarti air sudah siap gitu untuk didistribusikan ke masyarakat. Lalu apa sih bahaya air limbah gitu? Nah, jadi air limbah ini, teman-teman, bisa merusak ekosistem, kemudian bisa membahayakan kesehatan bagi makhluk hidup, lalu mengurangi ketersediaan air yang layak dikonsumsi, dan menimbulkan bau yang tidak sedap.